Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mencapai keberhasilan hidup dengan cara yang benar. Berbicara tentang keberhasilan hidup, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalaminya saudara. Dan setiap manusia yang hidup di dunia ini rindu untuk mengalami keberhasilan dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mengalami dan meraih keberhasilan dengan cara yang benar. Karena begitu banyak orang yang berjuang mencapai keberhasilan, tetapi cara-cara atau jalan yang dilakukan adalah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang dia anggap itu sebagai keberhasilan, tapi pada akhirnya itu yang menghancurkan hidupnya. Apakah saudara mengenal orang yang dia berjuang keras supaya berhasil dalam hidupnya, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu menghancurkan kehidupannya? Terlalu banyak orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita saudara. Tetapi biarlah berbeda saya dengan saudara. Sama seperti kebanyakan orang, kita juga rindu untuk berhasil. Tetapi biarlah kita berjuang untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan setiap kita akan merindukan keberhasilan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-31 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan tentang kisah hidup Hizkia, di mana di ayat 20 bagian awal dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi
Di dalam firman Tuhan ini dicatat tentang perbuatan dan tindakan Hizkia di sepanjang hidupnya, yang dirangkum dan disimpulkan di ayat 20 sampai ayat 21 ini, saudara. Dan kemudian atas yang dilakukan oleh Hizkia dalam kehidupannya, maka di ayat 21 bagian terakhir di sana dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Sekali lagi saudara, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi Hizkia ini adalah orang yang dicatat oleh firman Tuhan sebagai orang yang mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan berhasil. Dia raja yang berhasil di dalam kehidupannya, di dalam karirnya. Bahkan segala usahanya berhasil, kata firman Tuhan. Tentu saja alangkah dahsyat dan luar biasanya, saudara, jika di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, segala usaha yang kita kerjakan berhasil. Saya percaya setiap kita rindu mengalami itu, saudara. Dan Hizkia mengalami itu dalam hidupnya, di mana segala usaha yang dilakukannya berhasil. Segala usaha yang dikerjakannya, firman Allah mencatat bahwa berhasil. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar, karena tidak secara otomatis Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usaha yang dia lakukan. Tentu saja ada alasan sehingga segala usaha yang dia lakukan berhasil. Ada alasan sehingga akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi orang yang berhasil. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa alasannya? Sehingga di bagian terakhir di ayat 21 tadi dikatakan, sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ada yang menjadi alasan sehingga apa yang dikerjakan oleh Hizkia menjadi berhasil. Apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, saudara? Di ayat 20 tadi dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Jadi ada perbuatan Hizkia, ada yang dia kerjakan dalam kehidupannya di seluruh Yudea, di sepanjang kehidupannya, yang menjadi alasan sehingga dia berhasil. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang pertama, kita lihat kembali ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara, yang pertama di sini yang bisa kita lihat, apa yang dibenahi, apa yang diperbaiki, apa yang dikerjakan oleh Hizkia dalam kehidupannya, dia melakukan apa yang baik, jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang karakter, saudara. Karakter. Bagi saya, bahwa karakter itu adalah syarat yang sangat mendasar, syarat yang paling utama untuk orang mengalami keberhasilan. Karena sekali lagi, tanpa karakter yang benar, maka keberhasilan akan menghancurkan kehidupan orang yang mengalaminya. Tanpa memiliki karakter yang benar, maka keberhasilan itu bisa menjadi jerat. Keberhasilan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Adakah saudara lihat orang yang dulu hidupnya masih susah, dan ketika hidupnya masih susah semuanya baik-baik saja, tetapi ketika hidupnya senang, ketika hidupnya berkelimpahan, ketika hidupnya berhasil, ketika hidupnya sukses, akhirnya kesuksesan itu membawa kehancuran ke dalam kehidupannya. Dan kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena karakternya, sikapnya tidak siap untuk menerima berkat kesuksesan, keberhasilan yang dia terima. Begitu banyak orang yang mengalami keberhasilan, dan saat mengalami keberhasilan akhirnya meluncur, jatuh dan hancur, saudara.
Sekali lagi, kenapa begitu? Dia tidak siap berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena karakternya tidak siap. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mengalami itu, saudara. Ada orang-orang yang memohon, meminta untuk berhasil, tetapi setelah berhasil, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia melakukan tindakan-tindakan dosa. Keberhasilan itu menjadi modal bagi dia untuk berbuat dosa. Ada orang-orang yang berjuang untuk mencapai keberhasilan, tapi setelah berhasil menjadi orang sombong. Dan biasanya yang seperti ini, saudara, pada akhirnya berakhir pada kehancuran. Saudara lihat saja di sekeliling saudara. Orang-orang yang berhasil tanpa karakternya siap, maka dia akan hancur. Itu sebabnya dengan menyadari hal itu, saya mengajarkan kepada anak-anak muda di gereja lokal yang saya gembalakan, saudara, bahwa kunci dasar, syarat yang paling utama untuk mengalami keberhasilan dalam hidup adalah karakter. Karena tanpa karakter yang benar, tanpa kebaikan, kejujuran, kebenaran dalam hidup, maka orang tersebut tidak akan sanggup berada di posisi kesuksesan dan keberhasilan, karena keberhasilan dan kesuksesan itu akan menghancurkan hidupnya. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, apakah saudara rindu menjadi orang berhasil? Apakah saudara rindu menjadi orang sukses? Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara sudah siap? Karena tanpa kesiapan, keberhasilan akan menghancurkan saudara. Tanpa karakter yang siap, tanpa sikap sifat yang siap untuk menerima keberhasilan, maka hidup kita akan hancur, saudara. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki karakter yang benar, karakter kebaikan, karakter kejujuran, karakter kebenaran. Hidupi karakter dalam kebaikan, dalam kejujuran dan kebenaran, saudara. Dan kalau saudara hidupi ini dan karakter itu tertanam dalam hidup saudara dan semakin kuat dalam diri saudara, maka pada akhirnya ketika keberhasilan saudara capai, saudara akan siap menjadi orang yang berhasil. Karena kalau tidak, sekali lagi, keberhasilan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Mungkin sudah pernah saudara dengar saya menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara. Satu kali ada satu keluarga yang memohon doa supaya mereka diberkati. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami diminta untuk berdoa, maka kami akan berdoa dengan sungguh. Dan saya pun berdoa dengan sungguh, saudara. Dan ketika kami berdoa, akhirnya keluarga tersebut diberkati luar biasa, padahal sebelumnya hidup mereka hancur-hancuran. Mereka dililit oleh hutang. Keluarga mereka sakit-sakitan, berantakan semua. Tetapi ketika kami berdoa bersama, akhirnya dia diberkati luar biasa. Hutang-hutangnya diselesaikan. Apa yang dia butuhkan dia beli, rumahnya dibangun, tanah diperluas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, pada akhirnya keberhasilan itu juga menjadi modal bagi dia untuk hidup dalam perzinahan, dan akhirnya hancur lebur, saudara. Kenapa? Karakter tidak siap untuk berhasil. Satu kali ada seorang muda, dia datang kepada saya dan dia berkata, "Bang, tolong doakan saya, dan aku mau berpuasa bersama dengan abang karena aku punya cita-cita." Dan waktu itu, saudara, dengan sukarela saya mendampingi dia berpuasa. Kami berpuasa bersama, berkali-kali kami berpuasa bersama, berdoa bersama, berpuasa bersama dengan dia, menangis sejadi-jadinya memohon supaya apa yang dia rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Dan benar saja, saudara, apa yang dia rindukan pada akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi betapa hancurnya hatiku, karena ketika anak ini mencapai cita-citanya,
dia tidak kenal lagi saya pun, saudara. Kalau kami ketemu, seperti tidak pernah saling kenal. Padahal sebelumnya sudah berpuasa bersama, sudah menangis bersama, bergumul bersama, berbulan-bulan menangis, berdoa, berkali-kali berpuasa bersama, supaya cita-cita anak ini diwujudkan. Tetapi ketika cita-citanya diwujudkan, kesombongan mulai muncul, dan dia seperti tidak mengenal saya sama sekali. Ada begitu banyak contoh, saudara, bahwa kalau karakter tidak siap, maka keberhasilan itu akan menghancurkan. Anak muda ini tadi karakternya tidak siap, sehingga keberhasilan menjadikan dia orang sombong, dan pada akhirnya keluarganya juga berantakan. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Hizkia sehingga segala usahanya berhasil adalah dia perbaiki karakternya. Dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Dengar, saudara, dalam setiap usaha yang dia kerjakan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat, dan hidup dalam perintah Allah. Itu yang dia lakukan atas segala usaha yang dia kerjakan. Sehingga wajar, saudara, kalimat terakhir ayat 21 itu ditegaskan, sehingga segala usahanya berhasil. Kenapa, saudara? Karena usaha itu diperjuangkan, dikerjakan dengan keras, diuntukkan untuk melayani Tuhan, pelayanan terhadap rumah Tuhan, pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Jadi wajar apapun yang dia kerjakan berhasil, karena keberhasilan yang dia capai dia gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dia gunakan untuk pelaksanaan hukum Taurat dan perintah Allah. Saudara, seringkali kita tidak mengalami berkat. Kita berdoa, memohon dan berjuang untuk menggapai berkat, tetapi kita tidak mencapainya. Kenapa, saudara? Karena kita salah. Kita mau gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan gengsi kita, saudara, style hidup kita. Tetapi Hizkia berbeda. Dia gunakan keberhasilan, keberuntungan yang dia capai untuk melayani rumah Tuhan, untuk melaksanakan Taurat Tuhan dan perintah Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah pernah mengalami keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara minta keberhasilan dari Tuhan, dan kemudian Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita mungkin pernah, saudara. Dan kalau pernah, adakah saudara ingat untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk perluasan kerajaan Allah, untuk penginjilan, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara ingat untuk melakukannya? Seringkali setelah kita mencapai keberhasilan, setelah kita mendapatkan jawaban doa kita, saudara, kita lupa untuk menyisihkannya buat pekerjaan Tuhan. Kita lupa untuk menyisihkannya supaya firman Allah semakin diberitakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerjakan keberhasilan atas segala usaha saudara, maka dalam usaha yang saudara kerjakan itu, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, saudara, gunakan apa yang saudara terima bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang ketika mereka mengerti memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ketika mereka terbeban dan punya hati untuk berkorban bagi Tuhan atas keberhasilan yang mereka alami, maka orang-orang yang demikian, aku lihat
bahwa hidupnya semakin dan semakin diberkati. Satu kali, saudara, ada seorang pengusaha. Dia punya komitmen di hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, saudara, Tuhan, berkati usahaku. Kalau Tuhan memberkati usahaku, maka aku akan membangun 100 gereja. Wow, saudara, itu satu kerinduan yang begitu mulia untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan lihat kerinduannya, akhirnya Tuhan mengerjakan keberhasilan yang sungguh luar biasa dan berkelas dunia, usaha, bisnis yang dia kerjakan. Dan akhirnya dia bangun gereja satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan akhirnya tercapailah 100 gereja dia bangun, saudara. Dan saat dia selesaikan jumlah ke-100 itu, saudara, dia sangat masih berkelimpahan. Sehingga akhirnya dia berkata, padahal waktu itu dia sudah tua, saudara. Dan akhirnya dia berkata lagi, aku punya kerinduan, selagi aku masih hidup aku membangun 900 gereja lagi, sehingga akhirnya ada 1000 gereja yang dibangun, dan sekarang masih ada dalam proses, saudara. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, bahwa ketika seseorang punya kerinduan supaya dia berhasil, apa yang dia kerjakan berhasil, dan dia punya kerinduan untuk menggunakan keberhasilan, kesuksesan atas usahanya tersebut untuk pekerjaan Tuhan, saudara, dengar, orang yang demikian akan semakin diberkati berkelimpahan. Orang yang demikian akan berhasil di dalam kehidupannya. Saat ini mari kita lihat ke dalam diri kita, lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara rindu keberhasilan? Dan apakah saudara rindu untuk mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengorbankan sesuatu untuk pekerjaannya? Dengar saudara, untuk mengalami keberhasilan sejati daripada Tuhan, milikilah kerinduan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati, jangan lupa untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mengorbankan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan kita semakin berkorban buat pekerjaan Tuhan, kita akan semakin melihat campur tangan Allah, mujizat Allah, perkara besar dikerjakan oleh Tuhan. Berkatnya dicurahkan berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara buat komitmen dalam hidup saudara untuk melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan dengan ketulusan hati, bukan untuk supaya pamer-pameran saudara, bukan untuk supaya dilihat oleh orang lain, tetapi benar-benar dengan satu kesadaran, karena Tuhan memberkatiku, maka aku mau berbuat buat pekerjaan Tuhan. Dan kemudian saudara, masih ayat 21 itu dikatakan, dan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Dalam usaha yang dia lakukan, dia mengalami keberhasilan, tetapi saudara, dia tidak pernah berhenti mencari Allah. Keberhasilan tidak membuat dia lupa mencari Tuhan. Jadi sebelum dia mengalami keberhasilan, dia hidup mencari Tuhan. Dan setelah dia mengalami keberhasilan pun, dia tidak lupa untuk hidup mencari Tuhan. Artinya selanjutnya saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tapi teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sebagai sumber mujizat, sumber berkat-berkat itu akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Carilah Tuhan, cari Tuhan, karena padanya ada keberhasilan. Dan kemudian saudara, yang terakhir,
Di kalimat terakhir di ayat 21 di sana dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Hal ketiga yang ditekankan di sini adalah tentang kinerjanya, saudara, di mana dikatakan bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apa yang dia lakukan dengan segenap hati. Artinya apa, saudara? Bahwa kinerjanya berkualitas, sehingga wajar pada akhirnya dia berhasil. Saudara masih ingat Daniel, saudara? Akhirnya dia menjadi orang yang sangat terkenal pada waktu itu di dalam pembuangan, saudara. Dan dia menjadi pejabat tinggi di bawah raja. Setelah raja, dialah pemegang kuasa. Kenapa di negeri orang dia bisa berhasil, saudara? Kenapa di negeri orang dia bisa menjadi orang nomor satu di bawah raja? Karena dikatakan bahwa tidak ada cacat dalam kinerja Daniel. Itu salah satu kunci sehingga dia mengalami keberhasilan yang dahsyat di negeri orang. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Dia kerjakan dengan cara yang terbaik. Itu yang seringkali menjadi masalah dalam hidup orang percaya, saudara. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia kinerjanya asal-asalan. Dia tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia rindukan keberhasilan, tapi dia tidak mengerjakan yang terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Hizkia, kenapa dia begitu berhasil, saudara? Karena semua yang dia kerjakan dengan segenap hati. Apapun yang dia kerjakan dengan segenap hatinya. Sehingga pada akhirnya semua yang dia kerjakan berhasil. Hari ini, apakah saudara rindu keberhasilan dalam hidup saudara? Saudara pasti akan menjawab rindu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Karena keberhasilan dan kualitas kerja, mengerjakan yang terbaik, itu seiring, saudara, selaras. Tidak ada keberhasilan yang bisa diraih tanpa kerja keras dan mengerjakan yang terbaik. Kalau ada orang yang bekerja asal-asalan lalu kemudian berhasil, saudara, yakinlah bahwa keberhasilannya itu akan menjadi masalah. Tapi kalau ada orang seperti Hizkia dan Daniel mengerjakan yang terbaik dan akhirnya berhasil, saudara, maka keberhasilannya itu akan permanen. Kenapa? Karena memang dia punya kinerja yang terbaik. Setelah mencapai satu keberhasilan, dia akan naik lagi ke keberhasilan berikutnya, karena orang ini punya kinerja yang baik. Ketika berhasil di level tertentu, saudara, akan dinaikkan Tuhan lagi ke level berikutnya. Kenapa? Karena kinerjanya baik. Puji Tuhan, saudara. Mari di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara kerjakan, buktikan saudara sebagai orang percaya mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik di dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya keberhasilan menjadi milik saudara. Sekali lagi kita bersyukur, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan dari 2 ayat yang singkat ini, di mana dikatakan dan dicatat di sana bahwa Raja Hizkia dia mengalami keberhasilan, di mana ayat 21 bagian terakhir dikatakan sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Dan apa yang menjadi alasan keberhasilan Hizkia? Kita sudah belajar. Hizkia ini adalah orang yang membenahi karakternya. Dia benahi karakternya, dia hidup dalam kebaikan, kejujuran, kebenaran. Dia benahi karakternya, saudara. Sehingga ketika pada akhirnya dia berhasil, tidak heran. Karena dia sudah benahi karakternya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saudara, bahwa usaha, bisnis, pekerjaan yang dia kerjakan
Dia tidak lupa untuk berbuat buat pekerjaan Tuhan, untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Apapun yang usaha yang dia lakukan itu untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dan yang terakhir, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Kinerjanya begitu baik. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara, terapkan firman Tuhan. Benahi karakter saudara. Benahi sikap saudara. Dan kemudian dalam segala usaha yang saudara lakukan, ketika Tuhan memberkati saudara, jangan lupa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan saudara, lakukanlah yang terbaik. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Puji syukur bagi Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman-Nya yang telah mengajar kita hari ini, supaya kita mengalami keberhasilan dengan membenahi karakter kita. Kita mengalami keberhasilan dengan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami keberhasilan karena kita melakukan semuanya dengan segenap hati, dengan cara yang terbaik. Tuhan memberkati saudara, terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Segala usaha saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami bagaimana supaya kami mencapai keberhasilan di sepanjang hidup kami. Kami akan benahi karakter kami ya Tuhan, dan kami akan lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu. Dan kami mau lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan Allah membuat segala apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu,
Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit.
dalam nama Yesus. Saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka.
Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu
yang adalah para petani, dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu
Engkau sudah jawab dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.